Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallim ala rasulillahil karim, amma ba'd. Teman-teman, perlu diketahui bahwasanya perbedaan silsilah nasab antara Yahudi dan orang Arab adalah kalau orang Yahudi dari garis ibu ya, garis ibu. Beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab dari garis bapaknya. Ini harus diketahui. Pertama itu dulu. Jadi Nabi Muhammad SAW apabila menurut garis keturunan jalur ibunya Siti Aminah adalah orang Yahudi. Karena apa? Siti Aminah adalah keturunannya daripada Salma atau Salome binti Amr. Itu adalah orang Yahudi. Yang dimana Salma binti Amr itu adalah keturunan Nabi Daud, keturunan Ishak, keturunan Ibrahim. Nah, seperti itu dulu pertama. Kita akan diterangkan lebih detail oleh Ustadz kita, Menah Ma'ali. Sementara kalau bicara Nabi Muhammad, garis ibu ada. Maksudnya siapa? Merujuk pada neneknya. Siapa neneknya Nabi Muhammad itu? Istri dari kakek buyutnya yang bernama Hashim. Hashim itu punya istri yang bernama Salma binti Amr. Salma binti Amr, namanya saja unik. Salma. Salome. Salma, Salome. Itu pasti orang Yahudi pasti paham. Orang Kristen pun paham. Kenapa kok namanya Salome? Itu adalah nama khas Ibrani. Salome, Salma. Itu kalau ditulis huruf Arabnya, itu ada alif maksuro, huruf ya, tapi tidak ada titik. Itu menunjukkan nama asing. Sama seperti Musa. Musa, itu ada huruf ya, nggak ada titik. Sama seperti Isa, huruf ya, nggak ada titik. Jadi Musa, Isa itu asing, Salma itu asing, dari namanya saja asing. Dan ternyata dalam dokumen-dokumen Islam, Salma itu adalah berasal dari Medina. Orang-orang Medina ternyata itu berasal dari Yaman. Itu orang-orang Yahudi Temanim, orang-orang Yahudi Yaman yang pindah migrasi ke wilayah Yaman. Dan dari suku Najjar, Bani Najjar ini dari keturunan Yahudi. Dan itu rujukannya kepada Resh Geluta. Resh Geluta itu pemimpin orang-orang buangan, keturunan dari Raja Daud. Jadi Nabi Muhammad itu sebetulnya bukan orang sembarangan. Dari garis ibu, dari neneknya Salma, itu ada garis keturunan dengan Nabi Daud. Berarti nubuatan di Alkitab bahwa nanti di akhir zaman ini ada Nabi yang keturunan Nabi Daud, itu ternyata bukan berhenti di Nabi Isa atau Yesus. Oh tidak. Nabi Muhammad pun juga keturunan Daud. Jadi bukan hanya klaim Kristen saja. Ya, baru. Ini baru ini. Jadi kadang-kadang kita asing ini. Nabi Muhammad apa betul keturunan dari Nabi Daud? Nah, sekarang begini aja coba ya. Kita lihat misalnya kitab Sefer Bereshit, kitab Kejadian, pasal 22 ayat yang kedua. Coba tolong dibaca. Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Kejadian pasal 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, kalau menurut perjanjian lama atau kitab Sefer Bereshit khususnya, yang dijadikan korban siapa? Ishak. Ya. Kalau seandainya apa yang tertulis itu benar, ya. Seandainya benar, oke, saya sebagai Muslim, misalnya, oke lah, saya terima bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak, misalnya Ishak. Jadi berarti ada kesepakatan kan? Yahudi mengakui yang dikorbankan Ishak, Kristen mengaku yang dikorbankan Ishak. Islam dalam konteks ini saya juga oke, yang dikorbankan Ishak, seandainya itu benar, ya. Tapi apa maksudnya hanya berhenti di sini? Ternyata orang Kristen menafsirkan apa? Bahwa ini terkait dengan Yesus Kristus, betul? Jadi ini terkait dengan korban Yesus Kristus, karena Yesus keturunan siapa? Ishak. Nah, kalau di Islam sebetulnya tidak berhenti di Yesus. Nabi Muhammad pun juga keturunan Ishak, karena dia keturunan dari siapa? Melalui neneknya yang bernama Salma binti Amr. Kalau Yesus terkait dengan ibunya, yakni Sayyidah Maryam. Kalau versi Islam dari Sayyidah Salma binti Amr. Sama-sama garis ibu. Jadi kalau seandainya sama-sama merujuk pada Ishak. Tapi kalau seandainya ini bukan Ishak tapi Ismail, Nabi Muhammad benar, karena dia keturunan Kedar sebagaimana pernyataan Rambam. Rambam mengakui bahwa dia keturunan dari Kedar, garis bapak. Bukan garis ibu, garis bapak, Ismail. Tapi kalau ini dinasabkan kepada Yesus, apakah kalau misalnya ini seandainya Ismail, Kristus masuk di sini? Tidak masuk. Jadi mau disebut Ishak, Nabi Muhammad masuk. Mau disebut Ismail, Nabi Muhammad masuk. Tapi kalau dari Ishak, Kristus masuk. Tapi dari Ismail dia nggak masuk. Jadi Mas Fuad Pleret
Itu salah paham. Bahasanya memang Nabi Muhammad SAW itu keturunan Yahudi juga. Jangan disalah-salahkan apabila habaib masih ada darah keturunan garis dari Yahudi. Nih Kang Pleret nih, ben rodok cerdas, orang ngawur cangkeme congore. Imaduddin barang ki, ben ra ngawur cangkeme congore. Mbok yo hati-hati nek ngomong iku. Mergo apa? Mergo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibu masih keturunan Yahudi. Madudin kitab Syiah kok mbok gawe to yo. Kitab Syiah yo aja digawe, kitab Muktabar Ahlussunnah ae to gaenen. Kitab Syiah wi kitab dinggo lawan Ahlussunnah wi jaman biyen 600 tahun yang lalu. Supaya apa? Supaya Habib-habib diperangi dipateni, makane pindah ning Yaman.